Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek suara dulu ya. Mana suara 10 TKJ 1? 10 TKJ 1? 10 TKJ 2? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. 10 TKJ 3? Hadir. Ya, siap. Oke, pertemuan kali ini langsung saja nanti demo ya, mendemokan. Sekaligus saya menyampaikan sekitar bulan Oktober ya, minggu terakhir nanti masing-masing siswa mungkin kalau perlu dibuat kelompok untuk membuat semacam tutorial ya, membuat aplikasi Python ya. Jadi aplikasi yang kamu tetapkan sendiri ya. Kalau membuat online shop ya silakan, berarti judulnya misalkan online shop berbasis program Python itu ya, nanti di-upload di YouTube ya. Itu untuk tugasnya. Jadi nanti harapannya anak kelas 10 sudah muncul keterampilan produktifnya ya. Jadi bisa sebagai konten kreator sekaligus memiliki keterampilan tentang membuat perangkat lunak sederhana. Kita awali saja kegiatan kali ini dengan berdoa, semoga dimudahkan. Saya minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Mbak Intan Nur Aini dipersilahkan untuk memimpin doa. Saya mimpin doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Intan sudah memimpin doa. Oke Mbak, oke 10 TKJ 1 kemarin siapa ya yang saya tunjuk? Ada yang masih ingat? Sepuluh TKJ, Mbak Eka Deswita itu 10 TKJ berapa ya? Oke. Itu satu kayaknya, Pak. TKJ 1 ya. TKJ 1 masih ingat nggak siapa? Yang kemarin ranking 1 siapa ya? TKJ 1? Saya filenya nggak. Ya, siapa? Mbak Eka Deswita kalau nggak salah, Pak. Iya, TKJ 2? Mega. Mega ya. Ini belum. Ini Mbak Mega udah siap ya. Silakan Mbak Mega, nanti disusul Mbak Suwati 10 TKJ 3. Untuk 10 TKJ 1 tadi Mbak Eka Deswitanya izin karena ngurus cap 3 jari sepertinya ya. Oke, saya persilakan untuk Mbak Mega untuk gimana? Pak, maaf untuk presentasinya dipandu ya, Pak. Soalnya saya nggak terlalu paham buat itu yang kode-kode, Pak. Kemarin juga saya pas meet itu keluar di tengah-tengah meet. Soalnya saya ada urusan mendadak, Pak. Ya, siap. Nanti saya bantu ya. Yang penting demo dulu ya. Jalankan dulu aplikasinya, hasilnya seperti apa ya. Nanti kita komentari dan kita diskusi bareng ya. Ini untuk pemanasan ya, untuk anak-anakku semua. Jadi yang lain yang belum presentasi, nanti presentasinya dengan YouTube ya. Itu ya. Oke, silakan Mbak Mega. Bisa di-share tampilan layarnya. Bentar, Pak, coba. Ya, sudah tampil layarnya. Oke, Pasto langsung coba.
Oke, sudah tampil Mbak Mega. Hasil modifikasinya sudah dibuat atau belum? Oke, sudah tampil Mbak Mega. Hasil modifikasinya sudah dibuat atau belum? Belum Pak, kemarin kan saya itu ada bacaan lagi soalnya kemarin ada urusan di rumah Pak. Oh gitu. Oke, sebentar saya tak ngecek dulu ya. Mbak Suwati sudah nyoba memodifikasi aplikasinya belum, Mbak Suwati? Mbak Suwati sudah aplikasinya nyoba memodifikasi. Sudah Pak. Mbak Suwati sudah. Tema aplikasinya apa, Mbak Suwati? Online shop. Ya, oke, Mbak Suwati silakan di-share ya. Ini 10 TKJ 3 ya. Silakan, Mbak. Ya, oke, sudah tampil ya. Oke, ini sudah tampil. Aplikasi online shop Budi Abadi. Oke, coba diceritakan dulu Mbak, istilahnya apa ya, promosi begitu ya. Promosi, dipromosikan dulu coba Mbak Suwati, ya promosi gitu kan, promosi aplikasi gitu. Silakan disampaikan. Bagaimana Mbak Suwati, ada kesulitan? Halo Mbak Suwati, mikrofonnya masih mati itu, belum dibuka. Ya, mikrofonnya diaktifkan. Nah, oke. Silakan dipromosikan dulu. Ya. Ya, santai saja ya. Oke, silakan. Program yang sudah saya edit di sini pertama saya memodifikasikan tampilan yang pertama, keterangannya minimarket. Saya edit menjadi online shop Budi Abadi. Di program yang sudah saya edit di sini terdapat 5 menu. Menu pertama yaitu pembelian mukena, menu kedua yaitu pembelian kerudung, menu ketiga yaitu pembelian handshop, menu keempat yaitu pembelian baju muslim, dan menu kelima itu keluar. Dan di setiap menu akan menampilkan menu atau fitur yang berbeda. Ya, udah ada gambaran ya. Berarti online shop ini namanya online shop Budi Abadi ini ya. Mungkin saya ngasih saran sedikit ini Mbak Suwati. Jadi kalau bisa di online shopnya itu ada keterangan developer atau penyusun program gitu kan, by Suwati gitu ya. Biar nanti nampang keren gitu ya. Kita juga promosi juga, oh ini yang bikin developernya namanya Suwati gitu kan. Bisa dihubungi alamat email atau bisa dihubungi dengan alamat sosial media, misalkan Instagramnya mungkin atau Facebooknya begitu ya. Ya itu ya. Kemarin kebetulan sih belum saya contohkan ya. Saya baru ingat sekarang. Nah terus aplikasi ini ada 4 pilihan menu ya. Artinya menu transaksi ya. Mukena, kerudung, handshop, baju muslim ya. Itu udah bagus ya. Terus terakhir yaitu keluar. Oke lah, sekarang kita lihat demonya ya. Silakan dijalankan Mbak Suwati. Oke ya.
Nah, silakan didemokan. Silahkan tentu pilihan Anda. Saya akan memilih menu pertama yaitu pembelian mukena. Di situ akan menampilkan beberapa merek menu mukena dan harganya. Silahkan pilih barang Anda. Saya akan memilih menu pertama yaitu mukena abaya dengan harga 300. Masukkan jumlah yang Anda beli. Akan menampilkan jumlah barang yang dibeli sama dengan 1 dengan total bayar 600. Ya, oke. Oke, bisa diulangi lagi, satu kali lagi ya. Di back dulu, terus di run ulang ya. Dijalankan ulang. Nah, iya. Nah, itu tombol kembali nih ya. Oke, terus di iklan ya. Ya, di run ulang silakan. Ya. Di sini akan memunculkan beberapa menu, yaitu menu pertama pembelian mukena, menu kedua pembelian kerudung, menu ketiga pembelian handsok, menu keempat pembelian baju muslim, dan kelima keluar. Silahkan tentukan pilihan Anda. Saya akan memilih menu pertama yaitu pembelian mukena. Di situ akan menampilkan beberapa merek dengan harga yang berbeda-beda. Silakan pilih barang Anda. Milih yang beda ya. Tadi kan 1 ya, dipilih yang beda Mbak. Misal 2 coba. Oke, 2 ya. Silakan dilanjutkan. 350.000 dikali 2 berapa? Harusnya itu. Satunya kan 350.000 itu ya, betul nggak? Iya. 700 ya, 700 ya. Iya ya, oke. Nah, ini untuk ngecek ya. Jadi programnya jalan, tapi outputnya masih belum sesuai ya. Tapi udah bagus ya, udah berani ya. Nah, terus kemudian anak-anakku saya memberikan komentar ya. Nanti yang lain juga bisa ngasih komentar juga. Jadi nanti tugasnya kamu nanti seperti ini semuanya ya. Jadi ini untuk pemanasan aja. Ya, warming up ya, latihan untuk ngomong gitu kan, public speaking gitu ya. Jadi saya ngambil dari salah satu pernyataannya Direktur SMK ya. Ini saya cerita aja ya untuk memotivasi kamu semua. Jadi Pak Wikan Sakarinto PhD itu beliau menyampaikan bahwa era zaman sekarang itu di mana hampir keseluruhan keterampilan manusia itu bisa dilakukan oleh mesin. Yang sementara belum bisa diadopsi mesin adalah soft skill ya. Ya, sikap, keterampilan, terus adaptasi terhadap berbagai banyak perubahan ya, itu ya. Itu yang harapannya anak SMK itu punya nilai lebih, tidak hanya punya hard skill. Hard skill itu keterampilan kejuruannya kamu ya. Jadi kamu pandai di kejuruan, ya, pandai di bahasa Inggris misal ya. Jadi keterampilan yang ada di sekolahan yang kamu ikuti melalui pendidikan formal, ya sekolah itu kan pendidikan formal ya, kamu mampu punya keterampilan khusus itu namanya hard skill. Nah, soft skill itu keterampilan adaptasi, keterampilan menjalin komunikasi, bekerjasama dengan orang lain itu soft skill. Keterampilan membuat networking ya atau jejaring ya, jejaring dalam rangka mungkin untuk bekerja ya, bermasyarakat sampai dengan kamu mungkin membangun usaha, itu soft skill. Nah, lewat kamu mempromosikan gitu ya, jadi mempromosikan hasil karya kamu, itu sebenarnya kamu membuat portofolio sekaligus mengenalkan bahwa eksistensi diri kamu di dunia maya. Ini Pak Guru izin ini ya, izin share screen ya, ini untuk motivasi saja. Oke. Jadi kalau kita mau melihat kredibilitas ya, kredibilitas itu profesionalisme orang gitu ya. Nah, saya kan guru ya. Nah, ini Nun Sewu sudah kelihatan apa belum layar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Ada ya. Nah, misal gini, saya kan Bahrun gini ya, di search ya, di search. Nah, di search di internet gini kan, di browser ya. Terus ini tak besarin ya. Nah, oke. Fajar Bahrun gitu kan. Atau lebih lengkapnya Fajar Bahrun Najhi ini kan. Nah, ternyata saya eksis di YouTube. Ini contoh ya. Jadi orang kalau ngelamar kerja ya, yang ngelamar kerja harus lihat, oh ini orang itu kredibilitasnya seperti apa itu kan. Nah, saya memang amatiran ya, dan memang YouTube itu hanya untuk merekam apa ya, misalkan saya ngisi di pembelajaran, ngisi pelatihan itu hanya untuk itu ya, bukan untuk konten kreator ya. Tapi di sini minimal saya eksis lah di YouTube ya, walaupun subscribernya cuma 112 ya. Nah, tapi saya ada ini kan. Oke, ini kita buka ya. Terus di sini saya juga aktif di Pena Belajar Kemdikbud. Oh, ini gurunya. Oh, ini ternyata guru gitu kan. Orang ini ternyata guru dan dia eksis ada di Pena Belajar Kemdikbud di Instagram ya. Ini kita lihat ya. Misal Instagramnya kita, Instagramnya saya. Di sini ada keterangan guru instruktur pengusaha ya. Saya nggak pernah ngupload foto-foto yang sifatnya kegiatan pribadi ya, tidak, tapi yang kaitannya dengan profesi saya sebagai guru. Terus di sini saya juga aktif di Jateng Pintar. Terus saya di sini aktif di LinkedIn ya, komunitas profesional yang di dalamnya ada banyak banget profesi di bidangnya ya, dengan segala macam latar belakang pendidikan, mulai dari S1 ya, strata 1 sampai dengan S3 doktor ya. Bahkan profesor pun ada di situ ya. Jadi kalau kita lihat, ini nggak bisa ya. Terus di sini ada di IG, terus di sini blog saya. Nah, terus di sini, jadi kita bisa lihat, oh ini orang bagaimana sih. Terus kita bisa lihat di gambar. Ini kaitannya dengan kemarin ya, literasi digital. Oh dia itu YouTuber, di Twitter ada, terus di pelatihan ini ada, ya. Oh berarti, oh dia juga punya beberapa apa ya, semacam hasil karya, entah itu penelitian ya, ataupun hasil karya yang lain ya. Di sini juga ada di Simolek ya. Nah, saya ingin menggugah semangat kamu, apalagi kamu yang suka sekali dengan berselancar ya, mengunjungi sosial media. Jadikan akun-akun itu sebagai akun-akun yang menunjang produktivitasnya kamu ya. Jadi di sini di Jateng Pintar ini ya. Ini dulu karya saya yang bikin aplikasi namanya Subnet Kalkulator. Di sini ada. Jadi orang lain yang kepengen tahu tentang saya itu bisa berselancar di internet, termasuk misal kalau kamu ngelamar ya, kalau kamu ngelamar masuk di LinkedIn itu ya, ini contoh ya. Nah ini ya. Oke, jadi kenapa saya bilang ini penting ya, ini sebentar, ini saya login pakai Google. Ya oke. Oke, ini saya ngasih contoh ya, contoh saja. Nah, situs LinkedIn ini biasanya dipakai untuk promosi sekaligus nyari kerja ya. Nah, oke. Nah, misal saya ngambil contoh ya, misal ini ya, yang Indonesia misal ya, ini Rida Azizah Dwi Satya Putri ya, ini contoh. Dia akses di LinkedIn ya. Nah, dia sebagai apa ya? Kita lihat ya, di sini ada keterangannya ya. Pengalamannya ini ya, contoh ya. Dia punya online shopping. Terus di sini dia kerja di PT Anugrah Parmindo Lestari ya. Tapi di sini keterangannya dia mau magang ya. Dia sebagai karyawan yang fungsinya untuk membranding perusahaan. Jadi dia sebagai digital creator ya, mungkin ini ya. Kita lihat ya. Dia juga pernah jadi apa ya, tim marketingnya di Universitas Binus. Ya, terus pengalaman kerjanya ini keterangannya tracer ya. Nah, jadi kalau dilihat dia itu pengalamannya membidangi tentang market ya, marketing ya, atau pemasaran ini ya. Nah, dan ini anak-anak muda semua ini. Ya, ini kalau kita klik ya. Nanti kalau misalkan di job seeker ya, job seeker itu orang yang nyari kerja ya. Orang yang nyari kerja itu pasti
saya bisa bilang kalau di digital ya, misalkan di sini ya. Contoh misalkan saya ketik Romi Satrio Wahono, misal gini ya. Oh, dia punya alamat web gitu kan. Dia aktif di Google Scholar ya. Dia aktif di LIVI ya. Ini semuanya kelihatan. Jadi ketika wawancara ini ya, Mas Mbak semua, bagi yang memang suka dengan TKJ terus kepengen masuk di bidang teknologi, manfaatkan portofolio kamu yang dipakai nanti untuk menunjang. Jadi ketika ditanya, ketika wawancara pengalamannya di mana? Saya pernah bikin aplikasi, Pak. Saya pernah membuat aplikasi katakanlah pengenal suara, misal gini. Kalau di pemrograman. Kalau di TKJ misalkan saya punya sertifikasi jaringan, Pak. Saya pernah magang juga. Terus saya juga lancar di bahasa Inggris, Pak. Saya membuat tutorial konten bagaimana mempelajari bahasa Inggris dengan cara yang paling mudah itu. Ada di konten YouTube saya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penunjang untuk meng-scale up ya. Scale up itu prinsipnya menaikkan harga atau kualitasnya kamu itu. Jadi walaupun lulusan SMK, kamu punya nilai lebih daripada anak-anak yang lain. Nah, ini ya. Nah, jadi kenapa di pemrograman ini saya mengajak kamu semuanya untuk confidence ya, percaya diri ya. Ya, ini silakan kamu bikin program yang semenarik mungkin gitu ya. Boleh selain online shop ya, tapi prinsipnya aplikasi itu ya istilahnya marketable ya. Tak tulis di sini ya. Terangannya marketable ini kan. Nah, marketable itu banyak dibutuhkan itu kan. Di pasaran itu banyak dibutuhkan. Wah, Pak, saya sebagai siswa itu kan. Enggak apa-apa. Setidaknya yang sifatnya marketable itu konten itu bagi anak-anak yang kepengen belajar pemrograman, melihat kontennya kamu itu jadi lebih mudah gitu kan. Nah, itu saja ya sharing saya ya. Semoga nanti bisa memberikan motivasi ke kamu ya. Ya, karena kemarin nih ya saya melihat per statementnya salah satu guru besar di Universitas Gadjah Mada namanya Profesor Jazi itu ya. Ada anak yang 12 tahun ini ya, Mas Mbak semua. 12 tahun usianya itu sudah bisa membuat pembangkit listrik tenaga nuklir. 12 tahun tapi di USA. Luar biasa itu. Dan saya yakin percaya potensi otak kita bisa kita maksimalkan ya. Jadi Allah itu sudah memberikan potensi kepada kita. Otak kita itu mau bisa lebih berkembang lagi itu tergantung dengan apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan, anak-anakku. Itu ya, dan ini Mbak Suwati sudah berani mempresentasikan. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Applause ya, kita kasih tepuk tangan ya. Nah, terus untuk yang lain saya tunggu actionnya ya untuk pertemuan berikutnya ya. Terus sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan kira-kira. Jadi 2 minggu lagi nanti kamu bikin konten itu ya, bikin konten. Waduh Pak, saya masih bingung. Silakan main ke tempatnya teman kamu ya. Sekali-kali di masa pandemi kamu main ke rumahnya teman gitu ya. Jenuh juga kalau di rumah terus kan ya. Silaturahmi sekaligus nanti dapat ilmu juga itu ya. Nanti kalau ada kesulitan ya boleh japri saya ya. Ada mungkin yang mau ditanyakan anak-anakku? Absen, oke. Absennya saya bagi dulu ya. Nih ya, nanti ya absennya saya bagi. Ya, sudah ada di chat di Google Classroom juga ada ya. Ini ya, ini absennya. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Suwati sudah memaparkan komentar saya ya, saran-saran saya silakan diperbaiki Mbak Suwati ya. Jadi tadi kalkulasinya ada yang belum ya. Terus kalau bisa ini Mbak Suwati supaya nanti promosinya bagus itu di keterangan programnya dikasih keterangan beli 5 gratis 1 gitu kan. Beli 5 diskon 10% gitu misalnya. Itu banyak yang buru gitu ya. Nah, apa ya, ilmu pemasarannya memang harus dikombin ya. Jadi kita sebagai seorang programmer harus tahu ya gimana caranya supaya aplikasi itu banyak yang penggunanya gitu kan. Kalau kita lihat di online shop, wah ini kok barangnya murah ya, terus
biaya kirim barangnya, biaya ekspedisinya kok murah atau bahkan gratis gitu kan, mesti banyak yang diburu ya. Jadi itulah ilmu pemasaran itu kita padukan dengan ilmu teknologi ya, itu ya mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan dulu ya, kita akhiri kebersamaan kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.